Selamat siang, ketemu lagi dengan saya Janu Ari Murtomo. Saya kuliah di IGMI Rizkina Cikarang dengan NIM 11012673. Di sini saya akan sedikit memberikan motivasi di dalam kita berwirausaha supaya nantinya kita benar-benar siap mental dan berjuang untuk di dalam berwira swasta itu berhasil dalam segala apa yang kita perlukan. Di sini ada beberapa bahan ajaran, yaitu sebelum kita berwirausaha kita harus menentukan visi dan misi daripada kita berwirausaha itu sendiri. Setiap pengusaha tentu mereka akan mempunyai visi dan misi di dalam usaha mereka agar supaya mereka tidak salah langkah, dalam artian mereka akan menyesal nantinya, tetapi tidak dengan demikian mereka akan terus memotivasi diri mereka dengan melakukan sesuatu yang menurut mereka baik dan nantinya bisa berhasil. Di sini ada arti visi dan misi itu sendiri. Visi itu adalah angan-angan atau imajinasi seseorang tentang usaha dan bisnis atau diri mereka suatu saat nanti. Adapun visi itu membicarakan hal-hal yang sangat penting tentunya, yaitu yang pertama wawasan yang menjadi tolak ukur pertumbuhan bisnis, sosok Anda, bentuk usaha Anda sebesar apa nantinya, alasan Anda memasuki usaha di bidang tersebut, imajinasi mengenai posisi usaha Anda, dan kemana bisnis Anda mau dibawa. Dalam setiap visi, tentunya hal itu akan membawa dampak yang luar biasa bagi seorang seperti kita yang ingin berwirausaha. Adapun yang terpenting adalah niat kita. Kalau kita ingin maju, ingin terus bisa dan mau, jalan itu akan terbuka dengan sendirinya. Yang terpenting kemauan, niat, dan ada kesempatan. Jadi visi adalah sebuah tujuan, keinginan atau angan-angan masa depan perusahaan yang ingin kita bangun, pilih, dan kita besarkan. Oleh karena itu visi yang ideal itu harus sederhana, yaitu dalam artian mudah dipahami, mudah dimengerti, baik itu ukuran ataupun perusahaan itu nantinya seperti apa, terus terukur atau measurable. Jika ini tidak sesuai dengan kondisi dan situasi yang terlalu muluk, visi akan berubah menjadi fiksi, sebuah khayalan semu yang mustahil untuk diwujudkan. Terjangkau atau reachable. Jika visi terukur sederhana tetapi tidak mungkin bisa diwujudkan, visi tersebut tidak ideal untuk
Anda meskipun mungkin ideal bagi orang lain. Beralasan, reasonable. Visi juga mengandung unsur pokok, yaitu alasan yang kuat untuk mengembangkan bisnis Anda di masa datang. Ambisius, jika visi tidak mengandung unsur yang bersifat ambisius, visi itu juga akan kehilangan energi. Periode waktu atau time frame, sebuah visi dengan target waktu yang jelas akan memudahkan tingkat ketercapaian visi tersebut. Bersifat strategis atau strategis. Visi yang tidak bersifat strategis tidak akan berdampak besar pada usaha Anda. Adapun sifat-sifat strategis itu yang dimaksudkan di sini adalah bisa menjadi tujuan untuk bersaing, ada unsur pembedaan dengan yang lain, bisa menjadi motivator, unik dan berbeda dengan yang lain. Ada kejelasan hubungan kejadian saat ini dengan kejadian masa datang. Perspektif kondisi Anda saat ini untuk masa yang akan datang. Komunikatif. Jika visi tidak dapat dikomunikasikan ataupun terlalu rumit, yang akan mengerti visi Anda hanya Anda diri sendiri. Jadi orang lain belum tentu akan mengerti visi dan misi Anda kalau itu kurang komunikatif. Sebuah visi perlu dirumuskan, yaitu mencerminkan cita-cita yang akan dicapai, memiliki orientasi masa depan perusahaan, menimbulkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran lingkungan perusahaan. Jadi dalam artian orang lain kalaupun bisa memahami dan mudah mengerti visi dan misi kita, mereka akan mudah memahami, mereka akan mudah mengerti apa visi dan misi tersebut. Memberikan arahan dan fokus strategis dari perusahaan yang jelas dan menjaga kesinambungan kepemimpinan perusahaan. Sebelum kita membuat perusahaan ataupun berwirausaha, adapun kita harus memiliki rencana, tujuan yang jelas, sehingga nantinya perusahaan yang akan kita pimpin benar-benar menjadi perusahaan yang maju, pesat, dan yang jelas identitasnya. Kalaupun itu usaha kecil, tentu kita akan lebih lagi memahami karena lingkupnya kecil. Kalau lingkupnya besar, kita harus benar-benar memahami struktur visi daripada perusahaan itu sendiri. Adapun misinya, yaitu kita harus secara sederhana bagaimana cara mewujudkan sebuah visi dalam misi yang terkandung dalam hal sebagai berikut. Tujuan dan alasan keberadaan suatu organisasi, tindakan dan langkah-langkah yang harus dilakukan, alasan bisnis Anda harus berkembang, cara mewujudkan tujuan Anda. Jadi misi adalah usaha, pemikiran dan langkah-langkah yang formal
untuk mewujudkan sebuah visi, artinya tindakan untuk memperjelas apa yang dikehendaki oleh pemilik perusahaan menjadi pemegang untuk menjalankan usaha Anda dan yang akan datang hingga visi terwujud. Suatu perusahaan tanpa visi dan misi itu sangatlah riskan, ataupun dengan kata lain kurang bagus, karena mereka hanya berpegang pada satu orang saja, yaitu gimana supaya perusahaan ini maju, yaitu dengan cara menaikkan untung tersebut. Seringkali kita mendengar banyak motivator-motivator yang masih muda, mereka benar-benar bertekun dan mereka benar-benar yakin bahwa usaha yang mereka jalani itu nantinya sukses. Usaha yang mereka jalani itu nantinya berhasil. Itu mereka sudah pikirkan jauh-jauh hari. Jadi untuk itu tidak ada salahnya kalau kita belajar untuk lebih lagi memahami visi dan misi tersebut. Adapun unsur pokok sebuah visi adalah kiat dan usaha mewujudkan visi. Nilai-nilai dasar organisasi yang dinyatakan dalam misi organisasi, segmen pasar dan pelanggaran, segmen pasar dan pelanggan, pernyataan tentang produk dan jasa yang dimasukin ataupun yang nantinya dijual, keyakinan yang kuat, asumsi-asumsi dan budaya kerja yang orientasi tertentu. Pernyataan strategis, jangka panjang, dan jangka pendek. Misi akan efektif bila bersifat ringkas dan jelas, artinya mudah dipahami, gampang diingat, dan menyatakan bidang spesifikasi yang jelas. Ringkas dan jelas. Setiap perusahaan itu kalaupun mencari karyawan itu mereka cenderung mencari yang masih muda, jadi dalam artian supaya dididik untuk memahami dan mampu di dalam melakukan suatu pekerjaan. Jadi dalam hal ini mereka yakin dengan mengambil karyawan baru, mereka bisa mengajari mereka dan memampukan mereka supaya mereka bisa nantinya menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, agar supaya kelak mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Yang kedua yaitu unik. Harus ada unsur pembeda agar tidak klise. Fleksibel. Misi memiliki ketegasan sekaligus fleksibel agar sesuai dengan perkembangan zaman. Bisa membangun untuk mengambil keputusan. Misi juga menjadi pegangan kerja, arah kebijaksanaan perusahaan dan operasional, sehingga bisa membantu manajer, pimpinan, atau orang-orang yang di dalamnya untuk mengambil keputusan. Memberikan inspirasi. Ada unsur ambisi, tekad bulat, dan arah perusahaan, sehingga misi juga memberikan inspirasi dan ide-ide baru bagi siapa saja yang ada dalam organisasi tersebut.
Dalam visi yang awal tadi dikatakan bahwa ada suatu keunikan dalam suatu cara agar supaya kita bisa menjadikan usaha kita benar-benar lancar, besar, dan mudah dipahami oleh siapapun. Keunikan itu sendiri mungkin dalam artian memiliki potensi yang luar biasa, menjadikan perusahaan itu nantinya perusahaan yang bonafit, yang bagus, yang akan mendapatkan banyak sekali pelanggan. Untuk itu harus mempunyai suatu keunikan itu. Saudara tentu mau mendapatkan peluang di dalam perusahaan ataupun di dalam berwirausaha itu menjadi seseorang yang sukses dalam hal usaha. Adapun cara-caranya yang seperti dikatakan mempunyai keunikan. Pemimpin juga mempunyai peranan penting dalam merumuskan visi dan misi suatu perusahaan, organisasi, kelompok maupun pribadi. Seseorang pemimpin harus merumuskan visi, misi, strategis, dan nilai perusahaan serta nilai bisnis. Sedangkan manajemen yang dipimpin oleh manajer adalah individu, departemen, kelompok, ataupun organisasi. Yang membuat perencanaan program, taktik kendali, dan anggaran untuk mewujudkan visi dan misi yang strategis dan dinilai perusahaan yang telah ditetapkan oleh pemimpin, yaitu mempunyai langkah-langkah dalam merumuskan visi dan misi usaha. Seorang wirausaha harus memiliki jiwa kepemimpinan untuk mengambil keputusan satu di dalam mengelola risiko, memutuskan untuk menjadi wirausahawan mandiri, yang kedua. Yang ketiga, menumbuhkan sifat pantang menyerah. Nah, ini yang paling penting, menumbuhkan sifat pantang menyerah. Artinya kita tidak cepat putus asa, dalam artian terus berusaha supaya menjadi sukses di dalam usaha tersebut. Yang keempat, mengelola konflik menjadi konflik yang bersifat positif, mengetahui visi, misi, serta merencanakan strategi yang akan dirumuskan. Oleh karena itu, seorang wirausaha harus mampu menyusun sebuah visi dan misi. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Melakukan riset, baik industri maupun pasar, lokasi, dan organisasi itu sendiri, termasuk karyawan, manajer, serta rekanan bisnis. Melakukan wawancara mengenai kebutuhan yang ada tetapi belum terpenuhi, mengetahui keinginan dan harapan dari pasar untuk menentukan sebuah strategi, mengumpulkan data pasar, merumuskan susunan data dengan mencari tren dan unsur perbedaannya, merumuskan visi dan misi,
mengkomunikasikan ke anggota organisasi melalui seminar seperti workshop, presentasi, rapat, melakukan perbaikan visi dan misi berdasarkan saran dan kritik dari anggota, sehingga mereka merasa memiliki visi dan misi. Hal ini penting karena rasa memiliki itu perlu dibangun dari bawah. Perhatikan aspek analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threat. Itu yang paling penting. Setelah wirausaha dapat menentukan visi dan misi, mereka diharapkan mampu mengambil keputusan beserta risikonya dan juga mempunyai wawasan dalam mengelola konflik serta mengetahui dan mampu mengasah jiwa kepemimpinannya. Langkah-langkah tersebut di atas itu harus benar-benar kita pahami. Kalau kita ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses di segala bidang, baik itu usaha yang paling kecil, menengah, ataupun yang paling tinggi. Di sini ada contoh seorang pengusaha sukses. Tentu kita bisa belajar dari contoh ini, bahwa di mana ada seorang yang sukses menjadi pengusaha roti, akan tetapi ia merintis dari berjualan es lilin. Dari pengusaha roti, awalnya dia berjualan es lilin. Es lilin tentu kita tahu keuntungan daripada es lilin tidak terlampau tinggi, ataupun dalam artian prospeknya mungkin masih kecil. Serta beliau menjadi seorang kondektur bis. Karena bisnis yang beliau tekunin, beliau ini atau Bapak Darmawan ini mulai sedikit demi sedikit membangun pabrik roti. Beliau mempunyai pemikiran, mempunyai pemahaman. Soal nasib itu urusan belakangan. Itulah pegangan hidup daripada Bapak Darmawan, pengusaha dari Sumatera Barat. Beliau kerja keras selama sekitar 19 tahun. Kini membuahkan hasil dan mendirikan grup ataupun PT Darmawan Maju Jaya. Dengan bisnis kurang lebih 50 karyawan, kini usahanya sungguh berkembang luas. Mulai dari usaha toko roti, toko bahan bangunan. Siapapun yang bekerja keras tentu pasti bisa berhasil, asalkan dia mempunyai kemauan, mempunyai loyalitas, mempunyai semangat, merintis suatu usaha itu tentu sangatlah tidak mudah. Suatu hari saya berniat, dalam angan-angan saya mempunyai visi dan misi usaha warnet. Awalnya saya hanya usaha kecil-kecilan, berjualan pulsa tentunya.
saya hanya bermodalkan sedikit. Ya mungkin karena modal sedikit itu dan kurang pemahamannya dalam berbisnis, sehingga saya kurang menyingkapi ataupun kurang merespon bisnis tersebut, sehingga saya tidak lanjutkan. Padahal kalau saya mempunyai niat, kemungkinan sekarang sudah menjadi usaha yang luar biasa. Saya merasa iri melihat orang-orang yang sukses dalam usaha. Hal itu sebenarnya memotivasi saya untuk bisa menjadi seorang pengusaha sukses. Suatu hari saya bermimpi menjadi seorang pengusaha sukses, menjadi seorang peternak, menjadi seorang pengusaha rental, dan usaha-usaha lainnya. Kemungkinan Tuhan sudah menetapkan ataupun sudah mengasih jalan untuk saya untuk lebih bertekun dalam usaha yang kecil dahulu. Saya mulai berpikir untuk melakukan lagi usaha tersebut. Kemungkinan setelah lulus dari kuliah ini, saya akan buka usaha sendiri, walaupun dengan modal kecil akan saya tetap tekuni. Karena saya yakin bahwa jalan itu pasti terbuka bagi saya, karena saya mempunyai niat yang baik, yaitu berusaha, mempunyai loyalitas, mempunyai waktu yang terpenting, dan dana itu sendiri. Saya mulai berpikir untuk memotivasi diri untuk lebih memampukan di dalam berwirausaha. Seringkali kita berpikir kegagalan. Apa saya bisa? Apa saya mampu? Manusia seringkali bertindak seperti ini. Jadi mereka kurang yakin, kurang mau menjadikan diri kita menjadi seorang pengusaha sukses. Hanya dengan bermimpi kita bisa, dan kita yakin nantinya kita akan mampu menjadi seorang pengusaha sukses. Boleh kita berangan-angan, itu sangat bagus, karena wirausaha itu sangatlah penting bagi kita, dan saya mempunyai cita-cita untuk berwirausaha nantinya. Saya hanya perlu dukungan, saya hanya perlu motivasi, dan yang terpenting dana. Suatu hari nanti saya akan menjadi seorang pengusaha sukses, dan itu saya aminkan. Anda pun juga harus bisa, Anda pun juga harus mampu, dan yang terpenting Anda harus tekun dan bersabar, tetap berpegang teguh, dan yakin bahwa suatu saat Anda akan menjadi orang yang sukses. Untuk itu, marilah kita lebih lagi mendekatkan diri kita kepada Tuhan, berdoa, meminta jalan, meminta kekuatan, supaya Tuhan mampukan kita untuk menjadi seorang pengusaha sukses di dalam segala hal, baik itu yang terkecil maupun yang terbesar.
Dan yang terpenting, saudara mempunyai niat yang tulus di dalam berwirausaha itu sendiri. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Salam sejahtera untuk semuanya. Dan kita ketemu di program lainnya, dalam program motivator ataupun program di dalam memotivasi kita supaya kita menjadi yang terbaik. Keep the fighting spirit for the spirit for fighting. Terima kasih. Sampai jumpa. God bless you.